Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswaku yang ada di rumah? Semoga Anda sehat-sehat saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Research Method for Business yang terkait dengan mata kuliah penelitian dan metodologi bisnis. Sebelum kita melanjutkan pada slide-slide sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa fungsi dari Research Method for Business ini. Pada dasarnya, Research Method for Business ini dilakukan pada saat seseorang akan melakukan penelitian. Sehingga pada mata kuliah ini, bagi mahasiswa pasca sarjana IB Dharma Jaya diwajibkan untuk mengikuti jalannya perkuliahan dan menyelesaikan mata kuliah Research Method tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti jalannya perkuliahan ini. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai penelitian dan konsep penelitian. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Mengapa perlu diadakannya riset? Dan apa itu riset? Menurut KKBI, riset adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Adapun tujuan dari riset adalah untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan melalui proses penelitian dan sebuah pertanyaan muncul atau ada karena adanya jarak atau yang dikenal dengan gap antara pengetahuan, fakta terhadap tujuan atau target yang diharapkan. Sehingga melalui sebuah penelitian diharapkan kita dapat menghasilkan suatu informasi yang menjawab keingintahuan yang dapat dibuktikan. Sebuah penelitian umumnya dimulai dengan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan state of the art. Latar belakang masalah penelitian berisikan informasi terkait permasalahan yang ada sekarang ini dan mengapa penelitian ini rencananya akan dilakukan. Sedangkan state of the art merupakan informasi terkait kondisi terkini atau penelitian yang telah dilakukan terkait permasalahan yang ingin diteliti tersebut. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai definisi dari riset atau definisi penelitian. Pada slide yang kita lihat di gambar, pengertian dari business research adalah suatu kegiatan yang bersifat terorganisasi dan sistematik dalam rangka melakukan investigasi suatu permasalahan yang spesifik dengan mempertimbangkan beberapa tujuan-tujuan dan jawaban-jawaban serta solusi-solusi yang bisa dilakukan berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan pada slide ini, kita akan membahas juga pengertian tentang teori dan informasi. Apa itu kegunaan teori dan informasi di dalam suatu penelitian? Teori dan informasi dalam suatu penelitian merupakan dua komponen yang paling penting, di mana kata teori itu sendiri mengandung banyak makna tergantung dari apa yang ingin kita jawab dan ingin kita cari. Bagi seorang peneliti, teori itu menjelaskan tentang suatu kejadian. Tadi di awal kita sudah membahas mengenai pengertian dari penelitian itu sendiri. Pada dasarnya, penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian dasar atau yang disebut dengan basic research. Dan yang kedua adalah penelitian terapan atau yang disebut dengan
apply research. Pengertian dari penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori yang ada. Sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis dengan keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Pada konteks ilmu bisnis, biasanya penelitian terapan ini dipakai oleh perusahaan maupun organisasi dalam rangka memecahkan permasalahan dan pengambilan keputusan bagi perusahaan maupun organisasinya. Berikut ini adalah contoh kasus dari penelitian terapan, yang mana dalam kasus ini saya ambil contoh kasus-kasus yang terjadi di pada perusahaan jaringan Apple, yaitu iPod. Silahkan Anda baca dan Anda perhatikan kasus yang ada di layar sebagai berikut. Oke, masih dengan contoh penelitian terapan. Jika Anda lihat di layar, di sini ada penelitian yang terkait dengan persaingan usaha pada industri minuman ringan di Amerika antara Coke dan Pepsi. Di sini kita bisa lihat di layar bagaimana penelitian-penelitian dari dua perusahaan tersebut dilakukan. Pada slide ini kita akan melihat beberapa contoh penelitian-penelitian yang ada dan biasa dilakukan di dalam konsep-konsep dan area bisnis. Seperti contohnya di sini ada penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah kehadiran, penelitian tentang komunikasi, penelitian tentang motivasi, penelitian tentang keputusan konsumen, penelitian tentang tingkat kepuasan customer atau pelanggan, penelitian tentang alokasi anggaran, penelitian tentang prosedural sistem akuntansi, dan lain-lain. Ini sebagai contoh bagaimana penelitian-penelitian yang biasa dilakukan di dalam skop ilmu bisnis dan manajemen. Mungkin Anda bertanya, apa sih fungsi dari penelitian itu sendiri di dalam suatu industri maupun di dalam suatu kegiatan bisnis? Pada dasarnya, penelitian ini maupun metode penelitian membantu para profesional manajer, pelaku bisnis, maupun pengambil keputusan dalam rangka mengidentifikasi dan melakukan setting atau menyusun pekerjaan secara efektif dalam rangka mengurangi atau mengatasi masalah-masalah yang bersifat minor. Selain itu juga, penelitian maupun metode penelitian itu mampu membedakan antara hal-hal yang bisa dihindari dalam rangka kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Penelitian itu juga sendiri membantu kita melakukan atau membuat suatu kebijakan yang sifatnya preventif dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan resiko. Dan penelitian ini juga mampu mengkombinasikan pengalaman
atau penelitian atau kajian-kajian terdahulu yang bersifat saintifik dengan pengambilan keputusan. Pada slide ini kita akan lihat bagaimana hubungan antara manajer, dalam hal ini pihak yang membuat suatu kebijakan, dengan peneliti. Hubungan antara manajer dengan peneliti antara lain bahwa antara kedua belah pihak seharusnya saling mengetahui aturan dari masing-masing. Berarti di sini manajer harus mengetahui dan memahami sejauh mana aturan-aturan yang harus ditaati, kode etik apa saja yang harus dilakukan. Begitu pula dengan peneliti itu sendiri. Kemudian bagaimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik antara manajer dengan peneliti? Tentu saja di sini hubungan yang terjalin harus didasari oleh kepercayaan satu sama lain. Dan selain itu juga hubungan antara manajer dan penelitian itu harus memiliki nilai dalam sistem. Dan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dalam hal ini manajer dan researcher ini sendiri, harus bisa menerima segala konsekuensi dari hasil temuan-temuan yang dihasilkan dalam suatu penelitian dan kemudian berkomitmen untuk mengimplementasikan temuan-temuan tersebut dalam bentuk kebijakan. Dan yang terakhir, hubungan antara manajer serta dengan peneliti itu sendiri harus bisa mengedepankan objektivitas antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga dalam hal ini berbagai isu yang terkait dengan isu-isu yang ada atau berita-berita yang ada di dalam tubuh organisasi itu sendiri atau perusahaan itu sendiri harus bisa disampingkan dengan kebutuhan atau konflik ya dari pimpinan terhadap peneliti. Ini artinya apabila penelitian itu dilakukan sesuai dengan selera atau pesanan yang dilakukan oleh pihak mengambil keputusan, konsekuensinya bahwa penelitian itu akan bersifat bias. Artinya tidak bisa melihat atau tidak bisa membuat suatu analisis berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya. Jika tadi kita membahas mengenai dua macam penelitian, bahwa penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian basic dan penelitian terapan, maka kali ini kita akan membahas peneliti itu sendiri, di mana peneliti itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan penelitian berdasarkan problem-problem dan temuan-temuan serta observasi yang dilihat atau diobservasi dalam rangka untuk membuat suatu bentuk atau model ya, atau strategi yang bisa dijadikan sebagai saran bagi pengambil keputusan. Adapun untuk peneliti ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu peneliti internal, di mana peneliti internal ini memiliki keuntungan dan ada pula hal-hal yang sifatnya tidak menguntungkan. Jadi jika Anda lihat di sini ada beberapa macam keuntungannya ya. Yang pertama sudah jelas, internal researcher ini bisa lebih diterima oleh lingkungan internal dan juga lebih memahami tentang seluk-beluk dan kondisi dari suatu organisasi, dan juga
akan lebih mudah dalam melakukan implementasi dan evaluasi di tingkat pelaksanaan dari hasil-hasil penelitian yang direkomendasi. Sedangkan kerugiannya adalah terkadang peneliti internal ini lebih sedikit atau agak lebih kurang ide ya dibandingkan dengan peneliti-peneliti dari luar, dan kemudian juga memiliki sedikit kekuatan politik dalam hal ini bargaining position yang ada di dalam induk ataupun di dalam organisasi itu sendiri ya. Dan kadang-kadang juga peneliti internal ini sering dianggap bukan merupakan staf yang bersifat expert atau bukan ahlinya. Selanjutnya, jenis peneliti yang kedua adalah peneliti luar atau external researcher. Sama seperti dengan internal researcher atau internal peneliti, external researcher atau peneliti luar memiliki keuntungan dan kerugian dalam menggunakan tenaga peneliti. Adapun untuk keuntungannya adalah terkadang hasil-hasil pemikiran dari external researcher itu jauh lebih melihat kondisi secara objektif, dan juga pada umumnya mereka memiliki pengalaman-pengalaman dalam beberapa situasi di beberapa atau di organisasi-organisasi yang berbeda, sehingga dengan pengalaman tersebut bisa mereka masukkan sebagai salah satu rekomendasi dan rujukan bagi perusahaan. Dan juga hasil yang dilakukan biasanya jauh lebih baik. Sedangkan ketidakuntungan atau kerugian dari penggunaan external researcher ini kadang-kadang membutuhkan waktu dan agak sulit untuk mencari data, bahkan juga terkadang sulit untuk bisa memahami kondisi terutama budaya organisasi. Dan hubungan koordinasi dengan para staf dan personel yang ada di organisasi juga koordinasinya agak kurang baik dibanding dengan yang internal, dan terkadang juga tidak adanya evaluasi dan agak sulit untuk diimplementasi. Dan yang paling jelas, yang paling dominan adalah penggunaan external researcher ini umumnya memakan biaya yang besar.